Welcome to Potret, podcast trending Enseval terkini. Cekrek, cekrek, cekrek. Yeah. Biasanya saya kalau nge-host itu berdua, tapi kali ini sendiri. Kenapa sendiri? Karena tamunya kali ini adalah dua orang spesial, dua orang yang sangat ikonik di bidang-bidang masing-masing. Yang satu katanya pernah jual pernah jual bakso, tapi akhirnya memutuskan untuk ke Enseval ya. Katanya lebih banyak duitnya di Enseval, katanya seperti itu. Di Lamongan saat itu dia jual baksonya, tapi sekarang dia sudah ke Jakarta, sudah ke Enseval. Nah, siapa lagi kalau bukan Ibu Ratna Bingar dan Bapak Oki. Yeay. Halo. Dadah dulu. Hai, dadah. Nah, boleh mungkin perkenalkan diri dulu ya kalau kepada audiens Gens seluruh Indonesia. Besti aku ya, Besti, seluruh Indonesia betul, ya. Betul. Halo, aku Ratna Bingar, biasa dipanggil Bingar dari QE RDC. Gimana nih? Iya. Ratna Bingar dari QERDC. Iya, Yeay. Kayak mau ditangkap polisi ya? Iya. Nah, benar ya, Ratna Bingar waktu itu sempat jualan bakso. Kalau Lamongan soto kebetulan. Soto ya. Oke, Iya. Kan bakso ya. Iya. Bakso ya. Tapi emang enak loh baksonya Lamongan itu. Soto Lamongan. Soto Lamongan ya? Iya. Tapi kan ada namanya bakso Lamongan, enggak ada ya? Itu Wonogiri deh kayaknya ya. Oh, Wonogiri ya. Iya. Oke. Mas Abid main kemana sih? Ke Wonogiri Lamongan gitu ya. Oke, Iya. silakan. Oke. Iya. Hai teman-teman, sahabat Gens. Ya, perkenalkan saya Oki dari Jakarta 1 di divisi Farmamed. Yeay. Farmamed. Bento. Ya. Oh gitu ya? Iya, itu lagu apa nasionalisnya ya. Lagu nasionalis. Nah, kali ini kita sudah kedatangan para tamu-tamu ini. Kenapa kita datangkan mereka? Karena mereka ini yang katanya adalah manusia-manusia rantau. Anak rantau. Anak rantau, betul. Ini manusia-manusia rantau. Kebetulan saya sendiri sebenarnya ngerantau nggak ya? Ya cuman jarak rumah saya cuma 2 jam dari sini. Ya, ibu saya dan mertua saya cuma 2 jam. Jadi ya rantau-rantau dikit lah ya kalau saya ya. Cuman kemarin saya sempat jalan-jalan juga ke Jogja. Jadi sempat ngerasain tuh orang-orang mudik dan arus baliknya juga saya sempat ngerasain tuh ya. Nah, kalau misalnya boleh tanya nih, Kak Bingar sama Pak Oki. Kak Bingar dulu deh, kampungnya di Lamongan, betul? Indonesia. Iya. Ya. Wah. Pak Oki kalau misalkan di Jakarta 1 kalau kesel sama orang diapain orangnya? Biasanya Dibina. dibina. Oke Iya. Ya, silakan dibina. Gak pakai dibinasakan ya? Enggak Jangan dong. Sayang Iya, dong iya. pasti sama. Iya, Kak iya, Bingar. iya. Ya, gimana Kak Bingar? Kampungnya di Lamongan betul ya? Kebetulan kali ini mudiknya ke Lamongan. Oh, biasanya Biasanya? enggak ke sana. Biasanya ke Lamongan. Oke. Enggak, karena kan sebenarnya tuh tidak pernah besar di Iya, iya. Lamongan ya. Oh, Baru gitu. pulang kampungnya aja ke Lamongan tuh. Oh, malah Kak Bingar tuh enggak pernah besar di Lamongan. Enggak pernah Besarnya besar. di Batu. Malang bukan? Oh iya, bukan. Lahirnya di Malang. Lahirnya di Malang. Sekolahnya di Palembang Bengkulu, kuliahnya di Surabaya, baru tuh pulang kampungnya ke Lamongan. Pulang kampungnya di Lamongan. Wah, gila. Ini anak rantau sesungguhnya ini. Anak kolong. kolong, Iya, kolong meja. Kolong meja, Iya, baik. Jadi emang dari dulu tuh suka jalan-jalan gitu ya hidupnya ya. Iya, soalnya kayak ini ya, nomaden ya. Oh, nomaden Iya, ya. iya, Orang iya. tua tentara berarti kayaknya nih. Iya, itu tadi anak kolong. Oh gitu. Kalau anak kolong tuh sebutan untuk anak tentara Iya, biasanya. betul. Oh alah, sorry, saya nggak tahu soalnya. Ya. Oke, jadi dari kecil itu nggak pernah menetap di suatu kota. Enggak, tapi karena papa asli Lamongan banget ya. Jadi kalaupun ada event-event atau keluarga ada acara gitu pasti baliknya ke Lamongan. Oh gitu, jadi keluarga besar juga semuanya ada di Lamongan. Betul. Oh, oke. Belajar bikin soto. Belajar bikin soto di Jadi sana. kalau pensiun Biar- dari Enseval bisa usaha bikin soto. Oh, Iya, baik. iya. Bukan Kan tadinya bakso ya. bukan tadi bakso. Salah info berarti kita, Pak. Jadi bukan jualan bakso ya? Bukan. Oke. Jadi bukan karena jualan bakso terus jadi masuk ke Enseval enggak ya? Bukan. Oh, bukan. Sampingan kayaknya nanti ya. Sampingan malah ya. Pakai iya. merek. Ada Nggak boleh. mereknya, Sorry. iya. Oke, silakan. Iya. Pak Oki, kalau Pak Oki kampungnya di mana, Pak Oki? Kampungnya di Padang, Sumatera Barat. Hmm. Jadi cukup jauh sih Jauh kalau banget itu. tempuh darat itu bisa
2 hari 2 malam. 2 malam bosku. 2 hari 2 2 malam. hari 2 Itu malam. kaki nggak bengkak-bengkak tuh Pak di mobil tuh. Di mobil. Aduh, kayak gimana tuh rasanya 2 hari 2 malam itu? Ya, belum ngerasain sih. Belum ngerasain Tapi ya. pengalaman dari orang-orang yang sudah mencoba itu 2 hari 2 malam. Waduh, 2 hari 2 Itu malam. sebelum ada tol apa sesudah tuh Pak? Setelah tol. Setelah tol pun masih 2 hari 2 malam. Iya. Lumayan ya. Lumayan ya. Tapi plus istirahat ya, artinya ya tidak full memang di jalan seperti itu. Oh gitu. Itu pokoknya udah sama istirahat 2 hari 2 malam Ya itu. sudah. Itu nginepnya di mana itu biasanya? Ya kalau jalur mudik seperti itu sih ya biasanya orang pada istirahat itu kayak di pom bensin, di rumah makan. Ya, itu kan cuman hanya apa ya, cuman bukan tidur pulas 8 jam seperti kita tidur biasa kan begitu. Ya paling 3 jam kalau sudah fresh lagi biasanya jalan. Wow, luar biasa ya. Salut buat para pemudik ya yang jauh-jauh. Tapi Pak Oki enak kalau kangen Padang langsung ke rumah makan Padang aja. Oh iya, Iya dong, betul. tentu Tapi dong. pertanyaan saya nih Pak ya. Iya. Di Padang tuh ada rumah makan Padang nggak, Nggak Pak? ada. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya betul. Yang Ya? ada warung nasi. Warung nasi, tapi rasanya rasa nasi Padang yang ada di sini. Beda. Oh Beda. beda. Oh, baru tahu kan lu? Malah nggak ada rumah makan Padang ya? Malah nggak ada rumah Kalau makan pengen Padang. makan rendang bikin sendiri Pak. Sendiri dong. Oh, Waduh. kalau makan-makan yang masakan Padang yang ada di sini tuh kemana? Kalau kita lagi di Padang? Bedanya itu mungkin karena rasanya ya. Karena sini mungkin sudah menyesuaikan dengan lidahnya orang di sini. Kalau di Padang itu sendiri kan memang lebih dominannya pedas, santan, minyak. Minyak. Itu pokoknya enak yang Pokoknya enak-enak. yang enak-enak. Yang enak-enak yang berbahaya. Yang berbahaya. Iya. Oh gitu. Jadi tapi kalau saya dengar-dengar ceritanya katanya Pak Oki juga nggak mudik ya untuk kali ini ya? Iya, jadi memang di momen mudik kali ini, tapi bukan kali ini aja, udah 4 kali momen Lebaran 4 terlewati. kali momen lebaran Bang Toib aja cuma 3 kali 3 ya. kali ngalahin Ini Bapak Bang 4 kali. Toib. Iya. Cuma 3 kali ini Oke, ngalahin oke. Bang Toib. Jadi ya akhirnya kita putuskan gak jadi pulang. Karena Ya memang karena ada satu hal yang anak karena ada cedera dan segala macam sehingga memang kita tidak putuskan pulang. Walaupun itu sudah kita rencanakan jauh-jauh hari gitu loh. Waduh, ya Udah bikin rundown ya Pak kayaknya ya. Rundown, tanggal sekian berangkat, nanti nyebrang tanggal sekian, nanti naik Waduh. kapalnya nanti pilih yang jam sekian. Semua sudah kita buatkan planningnya. Ternyata ya. Ya, bagaimana ya, nama juga nasib berkehendak seperti itu ya. Iya. Iya. Tapi kalau misalkan saat Lebaran akhirnya apa? Video call gitu? Ya akhirnya ya dengan teknologi sekarang komunikasi banyak cara ya memang terasa dekat keluarga. Cuman kan ada satu momen yang memang itu tidak bisa digantikan sebetulnya dengan berkumpul bersama dengan keluarga besar. Ya itu sebenarnya, cuman kalau untuk ya berkomunikasi dan segala macam itu sudah bisa video call dengan ibu, dengan tua, dengan keluarga itu sudah bisa dilakukan. Cuman ada tidak lengkap rasanya kalau memang kita tidak hadir bersama-sama begitu. Oke. Tapi keluarga yang lain pulang waktu kemarin? Ada yang kebetulan di Padang semua keluarga. Oh, memang di Padang semua. Jadi Pak Oki doang yang merantau nih. Betul. Oh, aduh. Gak usah nangis, Bingar. Gak usah nangis. Lagunya belum ada. Saat Iya. belum ada. Iya. Pas editing baru ada. Siap. Terus saya nanya Bingar nih sekarang nih. Bingar katanya kan ini kan mudik ke Lamongan ya setelah 2 tahun nggak pulang, betul? Bener, 2 tahun nggak pulang, terus akhirnya diperbolehkan oleh pemerintah ya, jadi ikut pulang nih. Dideketin Kak Bingar biar kedengeran Oh suara iya mertunya. suaranya, Iya. Udah kedengeran? Sudah. Nah, iya. Gimana? Jadi di pandemi yang pertama ya, tahun pertama itu kan emang udah tidak boleh mudik itu waktu itu masih di kosan ya. Jadi lebarannya bareng-bareng anak kosan tuh, akhirnya bikin ketupat bareng sama anak kosan. Lagu sedih ya? Lagu sedih. Bikin sayurnya dari yang nggak bisa masak ya, ibaratnya itu kan makanan agak susah ya kalau lebaran tuh santan-santan gitu ya. Jadi harus bantuin meres santan supaya bisa dimakan, karena waktu itu kosannya ada kayak 20 orang deh yang lebaran. Jadi bareng-bareng tuh masak buat biar bisa makan ketupat bareng-bareng. Meskipun ada teknologi yang video call kata Pak Oki tadi ya. Nah, itu lebaran pertama. Lebaran kedua itu akhirnya sholat Id di Jakarta, tapi akhirnya ditemenin sama teman saya ada, meskipun dia juga nggak lebaran sebenarnya karena beda
ada beda agama gitu. Cowok apa cewek nih temannya? Ini cewek. Oh, cewek. Oh, Ya, oke, jadi oke. akhirnya milih staycation tuh waktu lebaran kedua. staycation, Karena baik. biar nggak sedih banget kan, karena Oke. nggak ketemu keluarga, terus Sama cewek ya, bukan sama sama cewek. cowok. Iya. Nggak boleh Iya, iya. seuzon dong Nggak Mas boleh seuzon. Adit. Baik, Iya. Iya, benar. Baru deh ini yang ketiga ini langsung ketemu sama keluarga, terus sempat ziarah juga ya, karena biasanya tradisi lebaran itu pas malam takbiran, sebelum takbiran itu pasti sorenya ke makamnya nenek-nenek atau kakek nenek moyang gitulah ya, supaya bacain doa gitu-gitulah. Nah itu yang 2 tahun kemarin sebenarnya nggak ada tuh momen itu gitu, kelewat. Oke, tapi kemarin sudah sempat melakukan semua hal itu ya? Benar. Waduh. Bisa nemenin orang tua lah ya, biasanya berdua nih sama orang tua, sama papa saya ya, makam tuh. Tapi kalau kemarin itu bisa bareng-bareng ke sana, terus bisa semua makam tuh dari nenek yang di Lamongan maupun karena orang tua saya yang cewek Pasuruan ya, jadi ke Pasuruan juga, jadi bisa adil lah mudiknya, bisa silaturahmi sama keluarga papa sama keluarga mama juga. Oke, tapi nggak ke keluarga mertua? Belum kebetulan. Belum ada Belum, loh, guys, belum. belum ada Iya, guys iya, ya, iya. belum ada. Siapa tahu ya, siapa tahu. Kirain lebaran kali ini kan diseriusin ya, Ah, ternyata belum lebaran. Diseriusin tuh guys, Iya, iya. guys ya, tolong guys ya, tolong ini, tolong ya, tolong. Oke, tadi kan ada tradisi-tradisi yang dilakukan saat lebaran ya. Tapi kalau misalkan di apa namanya, kalau misalkan dikasih tahu, ini kan kita berbicara tentang mudiknya ya, tentang mudik. Mudiknya itu sendiri kalau saya baca itu di Wikipedia katanya mudik itu adalah mulih dhisik, mulih dile atau pergi pulang dulu ya, gitu katanya. Nah, tapi kalau misalkan menurut teman-teman nih, mudik itu sebenarnya apa sih maknanya? Makna mudik itu bagi teman-teman tuh apa? Coba. Pak Oki dulu, terus saya dulu. Silakan. Terserah. Oh, saya dulu. Nah, ladies first deh, ladies Ladies first. first ya. Makna mudik berarti bisa ketemu atau melepas rindu sama keluarga besar ya. Makna mudik karena kebetulan nih dari kuliah saya pasti udah jauh dari orang tua ya, karena waktu kuliah papa saya di Palembang, saya di Surabaya. Jadi ketemunya setahun 2 kali, salah satunya momen lebaran. Kalau enggak di akhir tahun biasanya. Nah, makna mudik sendiri berarti ketemu sama orang tua, ketemu sama Pak Ade Bude, karena kan Pak Ade Bude ini juga lumayan deket ya. Kalau keluarga besar tuh nggak yang sendiri-sendiri gitu, pasti nanyain kabarnya gimana, kapan nikah, itu pasti sebenarnya, Pasti ya. meskipun agak Tapi nggak panas dibawa. ya. Calonnya kemarin nggak dibawa. Dibawa. Oh, dibawa. Iya. Iya, udah punya calon ternyata guys ya. Buruan guys, buruan guys. Dibawa tapi belum diseriusin. Oh ampun, jadi udah dikenalin keluarga besar. Udah Oke, dikenalin. oke, Nah, oke. itu sampai mana tadi? Iya Sampai sampai itu. sampai batuk saya. Sampai dikenalin. Terus ketemu juga sama mungkin Pak De Bude ini juga umurnya nggak ini ya, nggak muda lagi, nggak lagi muda, kebalik. Nggak lagi saya. muda ya? Nggak lagi muda. Jadi kesempatan ini tuh dimanfaatin banget buat menghabiskan waktu di sisa-sisa masa tuanya Pak De Bude juga, karena ada yang udah mulai sakit kayak diabetes gitu loh Mas Abid. Iya, Jadi kan iya, iya. itu kadang udah mulai lemes ya, diajak ngomong lama aja duduk tuh udah capek Iya, gitu-gitu iya, loh. Jadi dimanfaatin banget waktu mudik ini buat text time sama mereka nih gitu. Spending time ya, with spending families time. ya. Betul. Wih, mantap banget. Tepuk tangan dulu deh. Jadi menurut Kak Bingar, mudik itu adalah apa namanya, manfaatkan waktu Anda sebaik-baiknya bersama keluarga. Betul begitu ya? Betul. Oke, thank you. Pak Oki, gimana? Ya, tidak jauh dari yang disampaikan oleh Kak Bingar, cuman berbedanya adalah melepaskan rindu nenek ke cucu-cucunya sebetulnya. Karena Bukan ke anaknya ya. bukan ke Saya anak. nangis ya karena ibu saya udah nggak butuh ibu tuh cucu. Jadi ibu kita sebenarnya bukan nggak butuh ketemu kita, sebenarnya dia Iya, lebih iya. butuh ketemu dengan cucu-cucunya. Iya sih, betul juga sih. Ya selama ini yang komunikasi via video call segala macam, ya mereka juga berharap kemarin kita bisa pulang, Aduh. biar bisa kumpul. Ya maknanya itu adalah menurut kami ya memang berkumpul bersama keluarga. Jadi ya apalagi juga orang tua mertua juga sudah tua di kampung halaman. Mungkin beliau tidak bisa sewaktu-waktu datang ke sini melihat cucunya, dan kami juga tidak bisa sewaktu-waktu pulang untuk melihat langsung mereka. Jadi itu menurut kami momen Lebaran itu adalah memang momen berkumpul bersama keluarga besar. Oke, jadi mudik itu adalah momen yang sangat baik untuk berkumpul bersama keluarga besar ya. sekali.
Wow. Lagi di Padang ada lontong, ada rendang. Wah, itu yang selalu dirindukan kalau momen Lebaran itu. Wah. Itu jadi kalau misalkan Lebaran itu lontong rendang itu disajikan. Iya. Disajikan kalau di Sumatera ya Pak ya. Iya. Kayak penggantinya opor ayam gitu Mas Andi. Oh gitu. Rendang. Apa biasanya makanan di Padang kalau misalnya Lebaran? Yang bikin kangen Padang? Iya, itu lontongnya yang tidak ada di sini, artinya memang berbeda. Lontong tunjang Pak? Enggak. Lontong tunjang itu berbeda sih, tapi umumnya itu memang ada lontong yang berbeda deh. Pokoknya Nggak ada di sini. nggak ada di sini. Berarti kita harus ke Padang Mas Abi. Lontong Padang namanya Iya. ya. Lontongnya kayak gimana tuh Pak? Ya pokoknya itu banyak, kalau orang jualan lontong di Padang itu banyak pernak-perniknya. Ada itu tuh Pak, apa ada salah? salah. Iya, Bapak ketebet deh Pak, ada tuh. Nah, ada salahnya, ada Salah? kuri. Iya, salah jadi, apa? Jadi kayak kentang. Itu Pak. Salah saya. salah. Jadi Dari apa sih itu itu kayak gorengan sih itu ya, gorengan berwarna Pak? kuning. Kuning. Heeh. Dari tepung dicampur pakai ikan. Oh. Kan kayak ikan asin begitu, digoreng, dibikin bulat-bulat, itu makan pakai lontong. Wah, itu tiada tanding. Tiada itu. tanding Kirain itu. itu Ada kentang tanding. loh Pak, karena renyah-renyah gitu enak. Bukan, itu dari tepung. Oh, Bahkan oke. kemarin baru dikirimin yang namanya tepung salak. Oh, salah itu. Emang ada khusus tepungnya. Ada tepungnya. Jadi kami di sini tinggal ngaduk-ngaduk, udah bikin bulat-bulat goreng. Dan tepung salah itu cuma bisa ditemukan di Padang. Di Padang. Iya, Oh, iya, apa iya. tepung salah itu apa? Tumbuhan apa gitu? Salah itu apa? Salah nama Salak itu gorengannya. nama gorengannya. Nama gorengannya. Iya. Oh, oke. Jadi itu hanya bisa ditemukan di Padang. Ya, di sini ada. Salahnya ada. Ada, Tepungnya lontongnya yang juga nggak ada, cuman berbeda rasanya gitu Oh loh. beda ya Pak? Berbeda sekali rasanya. Kebetulan calon saya orang Padang nih Pak. Iya. Wah, Elah. Nanti saya minta bawain salah ya Pak. Kalau di Jogja ada namanya salah pondok. Itu Salah. salah. Salak, Itu salah. bukan bakso. Bukan bakso. Bakso lagi digoreng. Kalau kalau Kak Bingar saat Lebaran, apa yang dirindukan? Makanan apa yang dirindukan di sana mungkin? Kebetulan kalau tradisinya Lamongan tuh ya makan ketupatnya tuh malah H+7 Lebaran. Jadi seminggu setelah Lebaran tuh namanya mereka ada hari raya Lebaran sebenarnya. Hah, gimana? Hari raya. Hari raya Lebaran. Jadi seminggu setelah Lebaran tuh baru orang bikin ketupat. Oh, bikin- gitu. Iya. Jadi kemarin pas hari H tuh Mama agak susah juga ya dapet janur itu karena kan kalau nunggu seminggu lagi setelah Lebaran takut nggak makan ketupat nih anaknya nih. Oh gitu. Iya. Oh, Jadi iya. akhirnya minta bikin sendiri akhirnya. Jadi janurnya ada, cuman bentuk ketupatnya tuh belum banyak orang yang bikin, takut kuning kali ya kalau dibikin itu. Jadi makanan yang ditunggu-tunggu tuh ya sebenarnya ketupat sayur, lontong, terus opor ayam. Meskipun makan opor sebenarnya nggak harus Lebaran aja, tapi vibe-nya beda aja kalau dimakan pas abis sholat Id pulang makan ketupat sayur bareng opor sama sambal goreng ati itu udah. Aduh, mantap banget sih itu. Iya deh. Mantap banget sih itu emang. Iya. Oh. Jadi yang ditunggu-tunggu itu sebenarnya ya makanan favoritnya. Sama kan sempat mudiknya ada 2 hari sebelum Lebaran ya. Jadi sempat buka puasa di rumah. Itu udah minum sirup koko pandan tapi di rumah. Waduh, Enak itu banget beda deh, banget sih emang ya. buka puasa. Heeh, heeh, heeh. Iya nggak sih? Udah Iya. kayak aduh Betul, kayaknya betul. surga tuh udah di depan mata gitu ya. Oh, masa sih mati dong? Surga di depan mata berarti udah mau mati dong. Ntar dulu kan masih banyak. Oh iya benar-benar ya. Kalau Bang Lamongannya belum Belum laku Belum katanya. berkembang ya. Iya, belum berkembang. Soto Lamongan Bingar itu. Ah, iya belum iya iya. berkembang. Tapi kayaknya udah aduh puasanya udah bentar lagi habis, udah bahagia banget deh. Iya sih, Karena emang sih sirup koko hal-hal pandan. seperti itu ya. Iya. Saya kalau di Serang itu ada namanya, kalau misalkan di Serang itu ada namanya tangkil. Tahu tangkil nggak sih? Nggak tahu. Aduh, apa ya tangkil tuh ya? Jadi kayak apa namanya? Kalau di Serang tuh ada namanya kulit tangkil biasanya. Tangkil Jadi itu dari apa? Apa iya? kayak Kulit sapi? kayak melinjo. Oh, Oke. melinjo. Kayak Ah. melinjo, kayak melinjo. Melinjo kan buat emping. Ya. Emping kan, emping. Nah, itu tuh kulitnya tuh dimasak. Audiens Gens tolong cemiu ya, benarkan saya kalau saya salah, komen dulu aja di bawah. Cielah. Nah, terus jadi kayak kulit melinjo terus dibuka itu terus dimasak dengan cabe. Kalau di sana itu kalau mertua saya, kalau misalkan saya itu nggak ada darah Serang sebenarnya. Yang darah Serang itu mertua saya. Bener-bener asli orang Serang tuh orang mertua saya. Wah. Jadi kalau misalkan saya kan orang Bugis, kalau bapak saya orang Bugis, jadi Bugisnya kental. Jadi kalau pas lagi Lebaran, kadang suka bikin coto Makassar gitu, bikin pisang ijo, bikin
Jalan Kote. Wah, itu orang-orang Makassar tahu lah ya. Daerah Kote enak tuh. Jalan Kote enak Iya. banget itu Nanti enak kalau banget. pulang minta ya Mas Abid. Iya, main aja ke rumah tapi bawa calonnya nanti biar nggak disangka macam-macam. Oh iya. Iya. Gitu. Terus ada kulit tangkil ini yang nggak ada di mana-mana nih kalau misalkan saya bilang. Kulit tangkil itu yang kayak gitu. Jadi kita makan itu pakai opor ayam, terus pakai ketupat, pakai kulit tangkil cuma segini-segini doang kok, kecil-kecil gitu. Terus Terus pakai emping lagi, pakai kecapnya kecap banteng. Kecap banteng. Kecap Kayaknya banteng. itu cuma ada di Serang ya. Mana ada di sini? Kayaknya di supermarket gitu Pak. Iya. Jadi bukan kecap merek-merek yang terkenal gitu, jadi Iya, ini iya. kecap yang emang lokal di Serang gitu. Dan itu memang khasnya di Serang seperti itu. Kecap banteng. Kecap Banteng. banteng, kecap koki. Oh. Gitu. Jadi yang cuma ada di Serang. Padahal Serang tuh cuma 2 jam, tapi itu kalau misalnya kalian ke sana, you will find different world. Beneran. Different world. Ada dunia yang berbeda Iya, sih. beneran. Jadi kayak ada hal-hal yang cuma ada di Serang, padahal cuma 2 jam dari Jakarta. Back to nature gitu ya? Enggak gitu Oh. juga. Oh iya. Ledek banget loh, bentar-bentar. Iya, gua kalau di sana tuh kalau masak tuh pakai bambu ditiup-tiup. Ya Allah, nggak gitu-gitu banget sih. Iya. Banget sih. Nah, untuk para gens mungkin kalau misalkan kalian punya tradisi-tradisi apa aja yang ada di kota-kota kalian saat Lebaran, boleh dulu komen di bawah. Jangan lupa juga like, share dan subscribe channel YouTube kami ya. Mungkin untuk terakhir nih dari teman-teman di sini mungkin ada apa namanya? Coba kayak Pak Dikin ya. Pak Okin ya. Ini tetangga saya Pak Sodikin. mohon maaf. Saya kan ngomongin Serang tadi ya. Ini saya Iya. ingat sama tetangga Dari saya. bakso ke soto, dari Pak Dikin ke Pak Oki. Iya. Pak Sodikin. Pak Oki kapan terakhir kali ketemu sama orang tua berarti? 4 tahun yang lalu itu ya? Video call ya? Video call tetap masih. Video call tetap masih Sama ya? orang tua sih, beliau masih berkunjung ke sini terakhir itu Februari masih orang tua, tapi mertua terakhir 2019. Oke. Jadi sudah 3 tahun yang lalu. Udah lama ya berarti Itu ya? beliau waktu ngantar kami dari Palembang ke Medan. Oke. Jadi udah lama ya nggak ketemu mertua ya? Lama sekali. Lama sekali ya. Kalau misalkan ketemu ibu tahun berapa tadi? Kalau ibu masih baru kan Februari masih kesini. Februari masih kesini. mengunjungi Tapi kami. ada rasa kangen sama ibu orang tua Sangat, pasti ya. Pasti. Nah, udah. Nah, ya udah gitu. Apa sih Mas Abid? Kirain mau video call mertuanya Pak tadi. Enggak, gimmick aja. Oh, iya. Oke, nah mungkin untuk kata-kata terakhir mungkin ada Kata-kata terakhir. maksud penutup. Iya. Karena durasi juga ya. Jadi mungkin ada yang kata-kata yang ingin disampaikan dari teman-teman bagi untuk para gens yang baru mudik apa yang tidak sempat mudik itu mungkin kita bisa memberikan pesan bagi mereka. Silakan. Pak Oki dulu, tadi Iya, udah boleh. saya duluan. Iya, Pak Oki. Boleh. Ya, ini pesan-pesan bagi teman-teman. Ya, kemarin karena kami tidak merasakan momen mudik, bukan berarti kami kehilangan momen di mudik itu sendiri. Artinya kami masih bisa video call dengan keluarga besar, sehingga memang jauh di mata tapi dekat di hati. Nanti tolong dikasih laguran ya. Iya. Nggak boleh nanti kena copyright. Oh, Kena copyright soalnya. Jadi jangan bersedih dan tidak perlu berkecil hati karena keluarga itu ada di sini. Cakep. Keren Mungkin tuh. dari Kabingar. Dari saya buat teman-teman yang mudik pastinya bersyukur ya karena kita tetap masih diberi kesempatan buat bertemu sama keluarga di balik kesibukan cari cuan di Jakarta. Mungkin ya buat teman-teman yang sama kayak saya yang jauh itu bersyukur banget, terus nikmati semua waktu yang bisa diberikan buat orang tua terutama ya karena nggak setiap hari ketemu orang tua. Karena saya sering banget tuh dibisikin sama Pak Medi ya, karena sering banget tuh ngobrol sama Pak Medi, katanya harta yang paling berharga adalah keluarga. Jadi sesibuk apapun, Keluarga cemara dong. bener. Jadi sesibuk apapun, kalau memang itu dibutuhkan sama keluarga, apalagi momen Lebaran itu cuma setahun sekali, disempatkanlah untuk ketemu keluarga. Gitu. Iya betul ya, karena kemanapun kita pergi, rumah adalah tempat yang paling nyaman. Betul. Iya.
Mana gue ngomongnya pakai suara berat lagi ya. Iya. Oke, sekian aja dari kita teman-teman semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube kami untuk terus update dengan konten-konten berikutnya. Oleh karena itu, saya Abid. Saya Bingar. Dan saya Oki. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye. Bye.